Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, hari ini kita patut bersyukur dan merasakan sukacita karena kebaikan Tuhan, dan marilah kita menyembah Dia lewat ibadah sebagai bentuk penyembahan kita kepadanya. Biarlah ibadah saat ini memberikan kesegaran iman bagi hidup kita. Sambil berdiri, kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa, sumber penopang kehidupan kami, saat ini kami sekeluarga berkumpul bersama untuk kembali menyembah Engkau. Malam ini kami akan mendengarkan firman-Mu, dan hidup kami dibaharui oleh Roh Kudus-Mu, sehingga kami mau belajar untuk berserah dan selalu siap untuk melayani bersama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bermazmur dengan membaca firman Tuhan dari Mazmur 119 ayat 105 sampai 112 secara bergantian. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Aku telah bersumpah dan aku akan menepatinya untuk berpegang pada hukum-hukum-Mu yang adil. Aku sangat tertindas, ya Tuhan. Hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu, ya Tuhan. Dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Aku selalu mempertaruhkan nyawaku, namun Taurat-Mu tidak kulupakan. Orang-orang fasik telah memasang jerat terhadap aku, tetapi aku tidak sesat dari titah-titah-Mu. Peringatan-peringatan-Mu adalah milik pusakaku untuk selama-lamanya, sebab semuanya itu kegirangan hatiku. Telah kucondongkan hatiku untuk melakukan ketetapan-ketetapan-Mu, untuk selama-lamanya, sampai saat terakhir. Yesus benar.
hadapan tahta rahmat, aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah, Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalanku. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, sebelum pembacaan Alkitab, marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, terpujilah nama Tuhan. Terima kasih kami sebagai anak-anak Tuhan pada saat ini berkumpul di tempat kami masing-masing untuk mendengarkan dan merenungkan firman Allah yang akan dibacakan pada saat ini. Biarlah firman Allah pada saat ini menjadi kekuatan bagi kami dan menjadi semangat untuk kehidupan kami di dalam kami menjalankan hari-hari ke depan. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama Allah. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab, yaitu kitab Ulangan pasal yang ke-20, ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-9. Ulangan pasal 20, ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-9. Demikian bunyinya. Para pengatur pasukan haruslah berbicara kepada tentara demikian. Siapakah orang yang telah mendirikan rumah baru tetapi belum menempatinya? Ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya, supaya jangan ia mati dalam pertempuran dan orang lain yang menempatinya. Dan siapa yang telah membuat kebun anggur tetapi belum mengecap hasilnya, ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya, supaya jangan ia mati dalam pertempuran dan orang lain yang mengecap hasilnya. Dan siapa telah bertunangan dengan seorang perempuan tetapi belum mengawininya, ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya, supaya jangan ia mati dalam pertempuran dan orang lain yang mengawininya. Lagi para pengatur pasukan itu harus berbicara kepada tentara demikian. Siapa takut dan lemah hati, ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya, supaya hati saudara-saudaranya jangan tawar seperti hatinya. Apabila para pengatur pasukan selesai berbicara kepada tentara, maka haruslah ditunjuk kepala-kepala pasukan untuk mengepalai tentara. Ibu Bapa yang diberkati Tuhan, demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu yang saya kasih dimanapun kita berada, Salam. Kiranya sukacita dan semangat yang datang dari Allah selalu menguatkan Bapak Ibu dan saya pada saat ini. Sebagaimana kita tahu
bahwa saat-saat ini masih kita merasakan suasana yang tidak nyaman karena COVID-19 yang terus terjadi. Bapak, Ibu, dan saya tentunya tidak pernah tahu kapan kondisi semacam ini berakhir. Jemaat yang diberkati Tuhan dimanapun berada pada saat ini, suasana yang terjadi di lingkungan kita, apa itu hal-hal yang baik ataupun hal-hal yang tidak baik, apakah itu hal-hal yang terjadi menguntungkan kita atau hal-hal yang terjadi tidak menguntungkan kita, itu tidak penting bagi Bapak, Ibu, dan saya. Yang paling penting yang kita mau renungkan yaitu kebaikan dan kasih sayang Tuhan terus kita alami setiap waktu. Bahkan sampai hari ini kita bisa berkumpul seperti ini, bisa membaca firman Tuhan, bisa merenungkan kebaikan Tuhan selalu melalui berkat-berkat Tuhan yang Bapak, Ibu, dan saya terima. Itu hal yang luar biasa. Dan hal yang paling penting juga dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan saya, ketika kita fokus kepada Allah, kita tidak akan diizinkan oleh Tuhan terlibat atau masuk atau merasakan pahitnya dunia. Tetapi Bapak, Ibu, dan saya akan selalu diberkati. Karena Tuhan itu luar biasa. Allah yang Bapak, Ibu, sembah adalah Allah yang penuh kasih. Yang mengerti tentang segala kebutuhan Bapak, Ibu, dan saya. Oleh sebab itu, umat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, marilah kita tetap fokus kepada Allah. Supaya kita bisa melakukan hal-hal yang positif, yang membangun, yang membuat anak cucu kita mengerti bahwa kebaikan Tuhan itu tak pernah berkurang dari kehidupan kita. Amin. Ibu bapak yang saya kasihi dimanapun kita berada pada saat ini, renungan firman Tuhan yang diambil dari kitab Ulangan pasal 20, ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-9, di mana perikop bagian ini hukum perang. Sebagaimana Bapak, Ibu, dan saya tahu, bangsa Israel untuk mendapatkan tanah Kanaan itu, yaitu tanah perjanjian yang akan diterima oleh bangsa Israel, yang diberikan oleh Tuhan untuk mendapatkan suatu wilayah yang begitu bagus, yang begitu indah, yang disiapkan oleh Tuhan. Bukan hal yang mudah yang harus dilewati atau yang harus dilakukan oleh bangsa Israel. Ketika mereka mulai keluar dari tanah Mesir, mereka terlunta-lunta, mereka hidup susah. Mereka harus berjalan sekian lama, mengelilingi padang gurun yang begitu luas dan panas. Namun apa yang terjadi? Kasih sayang Tuhan terus ada dalam kehidupan mereka. Untuk memasuki tanah Kanaan, yaitu tanah yang akan diberikan oleh Tuhan kepada bangsa itu, mereka harus mengalahkan bangsa-bangsa lain. Bangsa Amori, bangsa Kanaan, dan sebagainya. Dan ketika Tuhan memberkati mereka, mereka pada akhirnya masuk ke tanah Kanaan. Ibu bapak yang diberkati Tuhan, tema renungan kita pada saat ini berbicara tentang rela untuk berkorban. Apa yang Bapak, Ibu, dan saya pahami tentang renungan pada saat ini? Ketika bangsa itu mendapatkan tanah Kanaan, Tuhan memberikan hukum perang atau hukum-hukum aturan perang. Apakah semua bangsa Israel harus tampil sebagai perang untuk
melakukan kegiatan kekerasan, perang kepada musuh-musuh. Tidak. Dan semua ini Tuhan lakukan supaya bangsa Israel ketika mereka mendiami tanah Kanaan, mereka harus menyampaikan kepada anak cucu mereka bagaimana mereka hidup berpengalaman dengan Tuhan. Bagaimana hidup mereka dipimpin dan dituntun oleh Tuhan sampai mereka masuk ke tanah Kanaan. Ayat yang kelima dalam bacaan kita pada saat ini berbicara, para pengatur pasukan haruslah berbicara kepada tentara demikian. Siapakah orang yang telah mendirikan rumah baru tetapi belum menempatinya, ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya, supaya jangan ia mati dalam pertempuran dan orang lain yang menempatinya. Ibu bapak yang diberkati Tuhan, ayat ini mau menjelaskan kepada bapak, ibu dan saya, ketika bangsa Israel itu pasukan-pasukannya tidak semua maju untuk berperang. Tuhan menentukan melalui Musa bahwa siapa saja yang mereka baru mendirikan rumah, artinya baru membuat rumah, namun yang membuat atau yang mendirikan itu belum menempatinya, orang tersebut boleh pulang ke rumahnya. Apa maksud ayat ini? Maksud ini supaya umat Israel mengerti kebaikan Tuhan. Tuhan tidak memaksa mereka untuk maju. Tuhan tidak memaksakan bangsa Israel menerima tanah Kanaan itu dengan sesuatu beban. Tapi Tuhan memberikan leluasa, kesempatan. Bahkan kepada mereka yang baru saja membuat rumah namun belum menempatinya, sebaiknya pulang ke rumahnya. Supaya ketika dia maju perang, kalau dipaksa dan dia meninggal, dan hasil jerih payahnya yaitu membangun rumah, tidak dia nikmati. Sejauh ini Tuhan pikirkan untuk kebutuhan bangsa itu. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita menjalani hal dalam hidup ini, dalam kegiatan demi kegiatan, kita berjalan saja, asik saja. Padahal Tuhan sudah memberikan hal-hal yang baik, hal-hal yang bagus untuk kebutuhan kita. Tapi kadang-kadang kita tidak pernah memikirkan dan berjalan, walaupun itu salah kita jalan. Ini kelemahan. Padahal Bapak Ibu dan saya diberikan oleh Tuhan hikmat untuk mengelola segala hikmat yang datang dari Tuhan. Yang mana kita jalan menurut jalan Tuhan. Dan ayat yang ke-6 dijelaskan. Dan siapa telah membuat kebun anggur tetapi belum mengecap hasilnya, ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya, supaya jangan ia mati dalam pertempuran dan orang lain yang mengecap hasilnya. Ibu bapak yang diberkati Tuhan, tentara yang sudah siap berperang tapi masih juga Tuhan memberikan hal-hal yang indah. Kalau ada di antara kalian, melalui Musa menjelaskan, kalau ada di antara kalian yang membuka lahan untuk kebun anggur atau kebun lainnya, namun belum merasakan hasilnya, sebaiknya dia pulang. Supaya jangan sampai ia mati dalam pertempuran dan hasil jerih payahnya itu menjadi sia-sia. Dan orang lain yang menikmatinya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dalam hidup ini, kadang-kadang Bapak Ibu dan saya sering sekali
melakukan segala kegiatan itu yang penting selesai, yang penting beres. Pelayanan saya bisa selesai, pelayanan saya bisa beres. Bukan itu yang diinginkan oleh Tuhan. Yang diinginkan oleh Tuhan adalah pikiran kita supaya kita tenang, menanti jawaban-jawaban dari Tuhan ketika Bapak Ibu berdoa. Jangan sampai apa yang kita lakukan itu menjadi sia-sia dan orang lain yang menikmatinya. Tuhan tidak menghendaki seperti itu. Bangsa Israel yang sudah siap berperang, mereka sudah punya perlengkapan peperangan. Tetapi Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka supaya mereka berpikir dengan baik, dengan bijaksana. Jangan sampai dalam peperangan nanti ada persoalan-persoalan. Jadi Tuhan pilahkan. Bapak Ibu yang diberkati, jalan dalam hidup ini, apalagi COVID-19 masih ada. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, bahwa kondisi semacam ini kita tidak tahu kapan berakhirnya. Tapi marilah kita berpikir dengan bijaksana. Tuhan memberikan akal budi yang luar biasa kepada Bapak, Ibu, dan saya. Supaya ketika kita maju, baik itu pelayanan, kegiatan hari-hari, hendaklah kita menggunakan pikiran kita dengan jernih. Supaya dalam melakukan segala sesuatu, Bapak, Ibu, dan saya tidak terganggu. Dengan demikian, di dalamnya kita selalu memuji, memuliakan nama Tuhan. Amin. Bagian berikutnya, ayat yang ke-7, dan siapa telah bertunangan dengan seorang perempuan, tetapi belum mengawininya, ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya, supaya jangan ia mati dalam pertempuran dan orang lain yang mengawininya. Kebutuhan pribadi Tuhan perhatikan. Bahkan kalau ada anggota tentara itu yang sudah bertunangan, namun perempuan yang diajak tunangan itu belum dikawininya, ini satu penawaran untuk kebutuhan pribadi dia dan selanjutnya. Ibu bapak yang diberkati, melalui firman Allah ini kita diajarkan supaya kita mengerti tentang kebaikan Tuhan. Tuhan lakukan, Tuhan memperlengkapi segala yang Bapak Ibu butuhkan. Untuk siapa? Untuk kita anak-anak Tuhan. Tuhan memperlengkapi segala yang dibutuhkan oleh Bapak Ibu. Oleh sebab itu, tetap berharap kepada Tuhan. Dan ayat yang ke-8. Lagi para pengatur pasukan itu harus berbicara kepada tentara demikian. Siapa takut dan lemah hati, ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya, supaya hati saudara-saudaranya jangan tawar seperti hatinya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Bagian ayat ini sungguh menjelaskan Bapak Ibu dan saya. Bangsa Israel yang siap bertempuran tadi, kalau ada yang punya rasa takut dan bimbang dan ragu, sebaiknya pulang dan tidak ikut berperang. Apa arti ayat ini? Tuhan menginginkan Bapak Ibu dan saya supaya segala sesuatu, apalagi menyangkut pelayanan, jangan dilakukan dengan hati yang terpaksa atau didorong oleh orang lain. Sebab kalau itu Bapak Ibu dan saya lakukan, pelayanan, perkembangan pelayanan Tuhan tidak akan maju. Tidak akan selesai. Bahkan Bapak Ibu dan saya akan saling menyalahkan. Menyalahkan diri sendiri, menyalahkan orang lain. Apabila melakukan segala kegiatan karena terpaksa, Tuhan menghendaki supaya Bapak Ibu dan saya
dengan hati yang tulus, dengan cinta kasih kepada Tuhan, kita maju untuk melakukan segala yang dibutuhkan. Dan dalam dunia pelayanan Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Tuhan tidak pernah memaksa kita. Tuhan tidak pernah menunjuk si A, si B. Tetapi Tuhan melihat hati, kembangkanlah hati yang datang dari Tuhan. Gunakanlah pikiran kita yang baik. Gunakanlah hasil doa kita dengan baik. Karena Tuhan akan memilih anak-anaknya untuk melayani dengan hati yang penuh sukacita, yang penuh dengan ucapan syukur. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan dimanapun kita ada pada saat ini, kiranya melalui firman Allah pada saat ini kita dimampukan untuk mengerti tentang kebaikan Tuhan. Dan kiranya melalui firman Allah pada saat ini kita diberikan pengertian yang luar biasa untuk kita memahami, mengerti tentang pikiran Tuhan melalui pikiran kita yang bijak, supaya Bapak Ibu dan saya tidak salah jalan. Berjalanlah dalam jalan Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu dimanapun kita ada pada saat ini. Amin. Segala benua dan langit penuh dengan bunyi nama yang sangat merdu, penghiburan orang berhati penat, pengharapan orang yang sudah sesat. Nama itu suci kudus, siapa belum mengenal penebus. Sekalian bangsa, sekali hendak berlutut di hadapan Yesus kelak, dan kiranya kita menyanyi serta malaikat di sorga pujian sembah. Yesus, Yesus, Tuhan kudus, dipuji kekal namamu penebus. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan, marilah kita tenangkan hati sejenak. Kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Allah yang maha baik, terpujilah nama Tuhan Yesus. Terima kasih buat firman Allah yang sungguh-sungguh mengingatkan kepada kami, supaya kami mengerti tentang kebaikan Tuhan, tentang kasih sayang Tuhan. Melalui firman Tuhan ini kami diajarkan, kami diingatkan, supaya kami berjalan menurut keinginan Tuhan, bukan keinginan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau memberikan hati yang tulus kepada kami untuk ambil bagian dalam pelayanan apapun itu, dan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ajarlah kami untuk tidak melakukan segala sesuatu yang diinginkan oleh Tuhan dengan keadaan terpaksa atau didorong oleh orang lain. Dan kami percaya Tuhan Yesus, Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang baik, Allah yang mengasihi kami.
Bapa di sorga, pada saat ini hamba-Mu mau berdoa untuk umat Tuhan, jemaat GPIB Immanuel WR Supratman, dimanapun mereka berada, di rumah mereka masing-masing, di kantor, di tempat mereka bekerja, siang dan malam, tolong berkatilah mereka ya Allah, dalam semangat mereka untuk mengasihi Tuhan dalam doa-doa dan juga puji-pujian mereka. Pimpin dan tuntun juga mereka dalam setiap kegiatannya. Dan jauhkanlah segala cobaan, segala mara bahaya. Tetapi kuasailah mereka dengan kuasa Allah. Sehingga mereka tidak pernah salah melakukan segala yang dibutuhkannya. Bapa yang baik, hamba-Mu berdoa untuk anak-anak Tuhan, umat Tuhan yang sudah lanjut usia PKLU. Mereka tidak bebas untuk beribadah karena keterbatasan mereka. Mereka tidak bisa bersekutu di gedung gereja karena kondisi COVID-19 masih ada. Tetapi berikanlah semangat kepada mereka ya Allah. Mereka tidak semua memiliki HP yang canggih untuk mengikuti ibadah secara langsung. Tapi kami mohon Tuhanlah yang membentuk hati mereka masing-masing. Mereka bisa berdoa di rumah mereka masing-masing. Mereka bisa membaca Alkitab. Dan pimpin serta tuntunlah anak-anak Tuhan ini. Hamba-Mu berdoa untuk jemaat Tuhan yang sakit, dirawat di rumah sakit maupun di rumah masing-masing. Pulihkan dan sembuhkanlah mereka ya Allah, supaya mereka berjalan dalam damai sejahtera Allah. Hamba memohon Tuhan, ampunilah kami dalam kelemahan kami masing-masing. Tuhan memperlengkapi segala yang kami butuhkan. Dan hamba-Mu berdoa suasana yang masih terjadi, kondisi dunia bahkan di lingkungan kami masih ada COVID-19 yang membuat kami merasa takut. Oleh sebab itu Tuhan, sembuhkanlah mereka yang sakit dan jauhkanlah dari kami ketakutan, sakit penyakit yang merajalela di mana-mana. Anak-anak Tuhan yang kehilangan saudara, ibu, bapa, berikanlah semangat dan kekuatan, penghiburan yang datang dari Tuhan. Bapa yang baik, hamba-Mu mau berdoa untuk PHMJ, Majelis Penatua Diaken yang bertugas, yang melayani kebutuhan umat, berkatilah pekerjaan dan juga pelayanan mereka. Hamba-Mu berdoa untuk Bapak Pendeta Yance Tonapa bersama istri dan anak. Dalam setiap kegiatan dan pelayanannya berkatilah. Hamba-Mu berdoa untuk Pendeta Sony, istri dan anak. Dalam setiap pelayanan dan juga pekerjaannya berkatilah. Hamba-Mu berdoa untuk Pendeta Jonathan yang masih muda dan bersemangat. Tuhan tuntun, Tuhan bentuk anak muda ini di masa-masa ke depan. Engkau akan memberkati segala rencana dan juga segala kegiatan dalam pelayanannya. Berkatilah. Hamba-Mu sendiri bersama istri dan anak-anak dalam pelayanan dan pekerjaan, berkatilah. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa untuk bangsa dan negara yang kami cintai. Lingkungan di mana kami tinggal juga Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah nama Allah dalam Kristus Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang
kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah firman Tuhan dari 1 Tawarikh 29 ayat 14 yang mengatakan, sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripada mula segala-galanya, dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Pun kepada Tuhan ku beri persembahan, tangan kiri tak tahu apa laku yang kanan. Mari kita berdiri untuk membawa persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk limpah kasih dan pemeliharaanmu sampai saat ini. Bahkan kami bersyukur untuk setiap anugerah dan berkat-Mu bagi kami semua. Berkati dan kuduskanlah persembahan yang kami bawakan ini, menjadi berkat dalam karya kasih dan kesaksian bagi sesama, bahkan untuk memuliakan nama-Mu di dunia. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, marilah kita berdiri. Pergilah dengan damai sejahtera Kristus. Kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan jadilah saksi bagi Kristus dimanapun kita ada. Topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kini arahkanlah hati dan pikiran kita kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya.
kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kita semua mulai saat ini sampai selama-lamanya.